بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati para habaib, para asatidz, para tokoh masyarakat, bil khusus kepada beliau sahibul bait Al-Habib Al-Fadil Al-Am Najib bin Hasan Al-Haddad, amta'ala Allah bitul hayati. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini adalah malam insyaallah penutupan majelis Az-Zakirin. Bulan depan sudah ditutup, tidak ada dan akan bertemu kembali di bulan Syawal. Mudah-mudahan insyaallah majelis ini diberikan keberkahan oleh Allah. Amin amin ya Allah. Diberikan keistiqomahan sampai hari kiamat kelak nanti ya Rabbal alamin. Sebetulnya bukan penutupan, tapi artinya pembukaan untuk menyambut daripada bulan suci Ramadan. Dan memang menyambut bulan suci Ramadan itu sudah seharusnya kita lakukan dari sekarang, bukan nunggu 3 hari sebelumnya. Olehnya Nabi besar Muhammad SAW menyambut bulan suci Ramadan tersebut itu 2 bulan sebelumnya. Artinya kalau kita sering dengar doa yang disebutkan oleh Nabi, yang dimana Rasulullah memanjatkannya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu adalah persiapan dari Rasul SAW. Persiapan pertama dari Nabi adalah Nabi berdoa kepada Allah untuk diberikan keberkahan di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban ini. Kalau datang itu berkah, kalau datang itu pemberian Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab dan Sya'ban, insyaallah kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan suci Ramadan. Artinya memang kalau kita bisa memanfaatkan bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak ibadah, maka otomatis nantinya di bulan Ramadan pun kita akan diberikan kesempatan oleh Allah lebih banyak untuk melaksanakan ibadah. Tapi kalau tidak, di bulan Rajab kita tidak bisa persiapan dengan baik, Sya'ban tidak bisa persiapan dengan baik, jangan harap bulan Ramadan Anda akan mendapatkannya dengan sempurna. Makanya sering saya sampaikan di beberapa tempat, banyak fenomena yang terjadi di sekitar kita, ya, khususnya di negara Republik Indonesia ini, di mana bulan Ramadan itu cuma sekejap saja bagi banyak orang. Artinya masuk bulan suci Ramadan, 10 hari pertama semangat, masjid penuh, yang sholat tarawih penuh, yang baca Al-Quran penuh, yang tadarusan penuh, semuanya. Tapi 10 hari terakhir, di mana di situ adalah gongnya daripada bulan suci Ramadan. Artinya disitulah tempat Allah meletakkan hadiah terbesar atau jackpotnya, yaitu Lailatul Qadar. Justru masjid-masjid kita itu banyak yang kosong. Masjid-masjid kita itu banyak yang justru terbengkalai, hilang, jamaahnya hilang, yang aslinya penuh masjid mungkin tinggal 3 soft saja atau 1 soft saja. Itu karena kurangnya persiapan yang dilakukan oleh mereka untuk menjelang daripada bulan suci Ramadan. Makanya Rasulullah SAW sebenarnya di sanad dan sahih, Al-Imam Al-Bukhari di dalam hadisnya diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah, karena Rasulullah SAW beliau itu berpuasa di bulan Sya'ban lebih dari setengah bulan Sya'ban. Dan kita di bulan Rajab dianjurkan untuk berpuasa. Itu semuanya adalah pemanasan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Seperti supaya kita nggak kaget. Karena kita itu kalau kaget itu seperti orang main sepak bola gitu. Orang main sepak bola itu di awal kalau nggak ada pemanasannya pasti setengah babak berhenti. Kenapa nggak ada pemanasan? Jangankan pemain bola seperti pemain bola mitra Persibaya, bahkan seperti yang Lionel Messi atau Ronaldo, itu kalau mau main harus ada pemanasan, kalau nggak cedera.
Cedera, takut cedera otot dan berbagai macam. Begitu pula dalam ibadah. Dalam ibadah itu kita pun harus ada yang namanya pemanasan. Sebelum datang bulan puasa, ya kita puasa saat ini. Sebelum datang bulan puasa, ya kita baca Quran saat ini. Sebelum datang puasa, kita biasakan untuk melaksanakan daripada sholat sunnah. Dan itulah yang dilaksanakan oleh Nabi besar Muhammad. Tapi tanda kutip yang ingin saya berikan satu hal yang mungkin tidak tergambar di dalam diri kita. Ya, kenapa sih bulan Rajab itu sendiri itu terkenal dengan Syahrul Al-Istighfar. Syahrul Istighfar, yaitu adalah bulan di mana orang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena persiapan bagi seorang yang ahli ibadah, persiapan bagi orang yang ingin beribadah kepada Allah, pertama kali itu bukan disiapkan sholat, bukan disiapkan puasa, enggak. Tapi persiapan pertama itu adalah at-taubah ila Allah Subhanahu wa taala. Adalah taubat kepada Allah. Makanya sebelum menjelang daripada bulan suci Ramadan ini, kita di bulan Rajab kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar alias taubat dulu. Kalau timbul yang namanya taubat, artinya kalau orang taubat berarti dia itu merasa bahwa banyak kekurangan. Kalau dia merasa daripada banyak kekurangannya, maka dia pun akan menambah daripada amal kebaikan. Itulah yang diajarkan oleh kita para salafun saleh. Yang dikatakan adalah Rajab adalah syahrul istighfar. Karena memang kita kalau ingin masuk bulan suci Ramadan, kalau kata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Minhajul Abidin, beliau mengatakan, ya awwalu tariqin lisalikil jannah. Pertama kali orang yang mau masuk ke surga adalah jangan sampai dia itu ingin masuk ke dalam surga tapi tubuhnya itu kotor. Jangan. Artinya bersihkan dulu. Bagaimana cara membersihkannya? At-taubah ila Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang sudah bertobat di sisi Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan semangat untuk beribadah kepada Allah. Karena merasa dirinya kurang di depan Allah. Olehnya Rasulullah SAW itu tidak pernah beliau terlepas dari yang namanya istighfar. Bahkan setiap hari ya 70 sampai 100 kali Nabi Muhammad SAW melaksanakan daripada istighfar. Karena dengan yang namanya istighfar tersebut itu orang akan merasa kurang, dan kalau dia merasa kurang dia akan menambah daripada amal perbuatan tersebut. Makanya begitu pentingnya, dan Allah itu senang, suka terhadap mereka hambanya yang merasa kurang di depan Allah. Kalau orang sudah merasa yes, ya, kalau orang sudah merasa sukses, Allah itu nggak suka. Sama seperti iblis. Iblis itu kan sudah merasa number one. Bukan nomor 1 itu ya, bukan ya. Ya jangan dinamakan iblis. Ya. Iblis itu sudah merasa nomor 1 dia. Ya. Itu sudah merasa nomor 1 si iblis. Makanya ketika dia itu disuruh sujud kepada Adam, dia merasa anak nggak ada kekurangannya. Anak lebih hebat daripada Adam. Padahal ibadahnya nomor 1. Sampai para malaikat pun geleng-geleng dengan iblis. Karena begitu hebatnya di dalam beribadah. Dan dia dididik langsung oleh para malaikat. Tapi karena dia merasa dirinya nomor 1, itulah yang membuat dirinya tersebut itu dihancurkan oleh Allah, diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah, supaya kita lebih banyak bertobat kepada Allah, lebih banyak beristighfar kepada Allah. Tidak merasa sukses terhadap apa yang telah kita capai, tidak. Tapi justru itu tambah menggugah hati kita, seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, masih 5 menit. Nanti kalau saya isi 5 menit gak enak sama Habib Haji nanti. Ya. Kemudian yang kedua, ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dalam Rajab ini kita tahu ada sebuah peristiwa yang terkenal dengan Isra dan Mi'raj.
peristiwa Isra dan Mi'raj, saya ingin berikan satu hikmah saja. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu menggambarkan salah satu hal yang penting yang memang sekarang sudah hilang ya, di antara kita masyarakat, baik dari mulai yang bawah sampai di atas, yaitu adalah salah satu yang sering kita dengar saat itu adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Abu Bakar. Beliau itu dijuluki As-Siddiq pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Artinya orang yang benar-benar jujur, orang yang benar-benar yakin kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dimana saat ini kejujuran dan keyakinan itu hampir punah di antara kita. Sehingga kalau kita cari orang yang shadiq, itu benar-benar tidak ada di zaman sekarang. Makanya Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad beliau mengatakan, "Madassidqu wa ahlu sidqi ya sa'du qad madaw, fala tatlubanna sidqa min ahli az-zaman. Falaysa lahum sidqun wa la ya'rifunahu. Jadi irtakabu fi lajjatil mayni wal lihan. Tamallakahum hubbul hudur wa syahwatun nufus. Fa ya rabbi afi min al-fitan." Habib Abdullah Haddad sekitar 250 tahun yang lalu beliau mengatakan, "Madassidqu wa ahlu sidqi ya sa'du qad madaw." Telah lewat yang namanya kejujuran tersebut, dan orang yang jujur itu sudah tidak ada. Fala tatlubanna sidqa min ahli zaman. Jangan kau cari yang namanya kejujuran dan keyakinan dari orang yang ada di zaman sekarang. Falaisa lahum sidqun wa la ya'rifunahu. Mereka tidak mempunyai kejujuran dan mereka tidak mengenal apa makna daripada jujur tersebut. Kalau kita perhatikan, jujur yang ada di dalam diri daripada Sayyidina Abu Bakar, keyakinan yang begitu tinggi dalam diri Sayyidina Abu Bakar, itu di luar daripada nalar seorang manusia berkapasitas seperti kita. Bagaimana beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu totalitas kepada Nabi itu luar biasa. Sejak beliau mengenal Islam, sejak itulah beliau langsung menyerahkan semuanya, bahkan jiwanya, kepada agama Islam. Sayyidina Abu Bakar itu bukan orang ya, yang hanya sekedar Rasulullah berkata kemudian beliau cuma mempercayai dengan lisan, tapi dengan perbuatan yang dia miliki. Ya. Semua hartanya beliau itu dulu ya, punya toko 16. Tokonya 16. Emas beliau itu bukan gram-graman. Itu kalau dipotong pakai gergaji. Saking banyaknya emasnya beliau. Tokonya 16. Tahu apa yang terjadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah? Beliau wafat tidak meninggalkan apapun kecuali satu baju. Dan beliau berkata, tinggalkan baju ini untuk aku, karena baju ini adalah dikasih oleh Nabi dan jadikan kafan untuk aku. Orang kaya ya, masuk Islam, kekayaannya tambah surut habis. Bayangkan kalau orang sekarang kaya, dekat sama Habib, dekat sama Kiai, ya, dekat dia sama Habib, dekat sama Kiai, minta doa. Ternyata kerjaannya tambah turun. Kira-kira percaya nggak sama Kiai? Hah? Kira-kira percaya nggak sama Habib? Percaya apa enggak? Oh, enggak ada duit. Coba duit. Kebanyakan mayoritas orang kaya itu datang, saya ada masalah Habib, saya ada masalah Kiai. Oh iya, insya Allah lancar. Ternyata lancar. Manjur. Ternyata tambah turun. Ganti lagi. Bayangkan Sayyidina Abu Bakar. Itu toko semuanya habis, emasnya semuanya habis, semuanya habis diberikan untuk Nabi. Tidak ada yang tersisa.
Kita mau cari kejujuran sekarang, nggak ada. Saya sering berikan ilustrasi, sedikit saya tambahin. Sayyidina Abu Bakar itu punya anak cantik luar biasa. Beliau orang kaya, terpandang, tokoh masyarakat, bukan hanya fil Islam tapi fil jahiliyah. Di masa jahiliyah Abu Bakar itu sudah terhormat. Banyak orang musyawarah kepada Sayyidina Abu Bakar. Kaya, bahkan beliau dalam salah satu manaqib daripada beliau itu dijuluki Atik. Artinya Atikun minan nagaisi wal uyub, terbebas daripada. Kenapa? Tampan, walaupun kurus tapi ganteng Sayyidina Abu Bakar. Kalau saya kan gemuk ganteng. Pokoknya ambil betul dari depan di sebelah saya, tenang saya. Tidak ada saingan lagi. Itu tampan beliau, luar biasa Sayyidina Abu Bakar. Sudah tampan, tokoh masyarakat, kaya, punya anak perempuan cantik luar biasa. Dilamar oleh Rasul SAW. Berapa umur Nabi itu saat itu? 50 tahun. Duda punya anak 6. Duda punya anak 6. Bayangkan sekarang, bikin permisalan. Kalau ada orang kaya, tampan, tokoh masyarakat, punya anak umur 17 tahun, cantik. Tiba-tiba ada satu habib atau kiai, duda, punya anak 5, ya, terus fakir dia. Rasulullah kadang makan, kadang nggak makan. Terus melamar anak gadis daripada orang kaya itu. Dikasih nggak? Dikasih nggak? Kenapa nggak jawab? Kalau saya nggak, saya kasih. Hah? Kiai ini doyan wedo. Ya, iki Habib iki doyan wedo. Terus umur saya kan jauh lebih tulas. Bayangkan, Sayyidina Abu Bakar tidak ada sedikit pun rasa ragu. Kau ya Rasulullah, saya Abu Bakar, saya dinikahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jodoh, saya diberi jodoh. Ini gambarnya, ini anak saya. Coba ada kiai, saya tadi malam mimpi, ini seperti begini. Oh, ini tutup mimpi ngelindung. Subhanallah. Tanpa ragu, itu anak saya Rasul. Langsung dikasihkan. Sedikit. Ya, itu ada perlu keyakinan, perlu daripada kejujuran. Rijalun shadagu ma'ahadillah. Mereka adalah rijal. Saat ini kita kekurangan daripada ahli sunnah. Mudah-mudahan dan insyaallah dengan hadirnya dalam majelis ini kita diberikan kejujuran. Amin. Mudah-mudahan datang bulan suci Ramadan yang akan datang kita bisa sampai, kita bisa berkunjung dan keluar dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan daripada dosa-dosa kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan saya mohon pamit kepada Allah Habib Najib.